Enak kau lihat. Aku juga sampai lupa mau ngomong apa. Anjir saking enak. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Lagi rajin-rajin ya kita bikin konten ya. Biasanya kan kita ada peliputan pas lagi bangun mobil segala macam. Kali ini udah langsung time lapse saja kasih kalian lihat nih. Di belakang saya udah ada RX-7 FC3S. Bang, ini kan seperti yang Bang Jeki bangun yang kemarin-kemarin. Beda lagi, ini kita masuknya ke OEM Plus mobil ini. Jadi OEM Plus itu maksudnya gimana? Tampilan depan se-OEM mungkin, engine standar, tetapi ada modifikasi sedikit-sedikit. Jadi misalnya kemakan zaman. Contohnya seperti di bagian velg, gue nggak pakai original lagi, gue udah ganti. Suspensi, gue kalau pakai ori kan udah terlalu tua kan, gue ganti yang punya coilover kayak begitu-begitu. Itulah dinamakan OEM Plus. Nah, di belakang kita ada RX-7 FC3S. Kita ngecat warna mobil ini menjadi warna super white di mobil ini. Nah, sekilas kalau kalian lihat pasti lampunya flip flop. Ya, kenapa ini harus ada flip flop? Karena ini buat aliran udara, airflow-nya. Tetapi kalau dia sudah pakai mesin racing ya nggak butuh ini. Karena ini masih standar, dia butuh aliran udara dari sini. Karena saringan hawanya masih di bagian sini, dekat dari sini. Jadi biar udaranya ada dan udaranya nggak udara panas dan nggak overheat. Terus kalau untuk di bagian lipsnya ini udah diganti. Ini model dari Area Memiya. Terus kalau untuk sasketnya Area Memiya juga. Masuk lagi bumper belakangnya standar, tetapi lips di bagian belakangnya kita copot, yang Mazda Speed-nya kita ganti dengan punya Area Memiya yang ini. Kau lihat, kelihatannya udah kece ya, tapi ada sesuatu yang kurang. Kelihatan kayak botak nggak sih? Kurang topi. Nah, kalau teman-teman bilang, Bang naikin aja GT Wing. Enggak, mobil ini saya nggak mau pakai GT Wing. Mobil ini kita akan pakai yang model gini nanti. Lagi masukin fotonya, itu udah saya beli, tinggal tunggu sampai aja kita pasang di mobil ini. Udah deh, cakep deh di mobil ini. Nah, kalau untuk bagian luarnya PR-nya apalagi? Kalau untuk apa nih? Pelipitnya semua udah baru ya, tinggal karet kaca belakang. Kita lagi beli juga belum sampai. Ya, rapin mobil tua tuh begitulah satu persatu dia. Sekaligus beli, ada duit gak ada barang. Begitu ada barang, duitnya kepake. Itu susahnya tuh. Nah, terus kau lihat, Bang, velgnya nih, kau ingat ada velg ini? Ada di mobil apa dulunya? Jadi dulunya dia pakai velg ini, sekarang karena dia udah naik ring 18 ya, sombong ya. 17-nya dilegasin ke sini. Bannya pakai Delium, velgnya pakai dari SSW. Memang agak masuk ke dalam ini, gue memang mau ganti sih. Semua sementara buat kita gelinding-gelinding doang ya, ini ya. Nah, kita lihat di bagian engine bay-nya. Nah, kalau engine bay-nya bahkan jadi seperti begini doang, cuma bedanya nanti akan dibersihkan ya. Karena ini mobil belum detailing, baru selesai cek juga. Jadi belum di detailing, kalian lihat lah raw dari kita. Belum poles aja udah segini beningnya, apalagi kalau udah poles. Ya, tapi kalau engine bay kelihatan banget sih, harus bersihin. Nah, begitu gue masuk ke mesin standar, masalah timbul tuh 1001. Gue udah hampir putus asa, hampir patah arang. ECU-nya gue udah mau ganti ke link ECU gue. Gue nggak sanggup lagi pakai ECU standar. Banyak sekali masalah yang keluar dari mobil ini. First, masalahnya di bagian coil. Coilnya kadang ngebaca, kadang enggak. Begitu RPM-nya tinggi, apinya putus-putus, misfire. Kita cari setengah mati kan, rotar ini anjing apalah ini. Udahlah, udah mau gua balik, udah mau gua kasih ke ECU Racing aja. Kata Alif, ya udah pelan-pelan kita cari lagi. Oh, akhirnya dapat juga setelannya. Rupanya ada setelan di idle up-nya. Nah, untuk idle up-nya rusak, ya kan? Idle up diganti, mau beli yang baru nggak ada duitnya maksudnya. Mau beli yang baru mahal banget ya kan? Cari lagi second. Kemarin kita sampai ke Jepang ya Regen ya. Sampai ke Jepang cari, rupanya dapat. Kita beli di Upgearis, dapat idle up-nya. Pasang. Jadi gue berkutat sama mobil ini 3 minggu, makanya gue sampai bete banget mau ngonten. Gue nyari, rupanya penyakitnya di sini. Gila nih mobil. Ya udah, itu udah beres. Udah selesai semua. Tapi sebelum itu awal-awalnya habis ngecek gak mau nyala mobil ini.
cek airflow-nya nggak ada putus. Rupanya apa? Airflow di bagian dalamnya ini dia ada kotak PCB gitu, dalamnya kebakar. Ngesolderin lagi satu persatu. Jadilah begini. Akhirnya bisa nyala dengan normal. Nah, itu standarnya begini. Intercoolernya juga udah di atas. Terus dia ada turbo single ya. Ini kita udah bungkus pakai blanket, itu gue beli di JW Auto Parts. Terus, nah nanti kedepannya mobil ini akan gue apain lagi? Ini sebenarnya ini coilover nih. Nah, mobil zaman dulu tuh rapi-rapi tuh nah. Nah, ini bisa disetting semua. Ini udah disetting sama Regan ya. Udah disetting, terus ini klipnya kita pakai yang baru, makanya ketat banget nih, susah banget bukanya. Terus stabilizer. Nah, ini akan kita bersihkan semua. Tapi satu persatu kita beresin mobil dulu ya. Ini udah jadi, tinggal finishing doang. Finishing mah gampang banget ini. Yang penting lu ada duit, ada waktu, udah bisa kerjain. Terus yang kalau di bagian engine bay, gue cuma tinggal detailing doang, nggak ada apa-apa lagi yang harus gue kerjain. Dan di bagian nih, peredam kanan kiri kita ganti baru kalau nemu. Ya kalau nggak nemu ya udah, nanti mungkin kita copot atau apalah. Terus karek-karek kap mesin masih bagus semua, lihat. Cakep banget. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian interiornya. Jeng. Nah, ini yang paling dibanggakan di mobil ini. Interiornya standar semua, full ting-ting. Ya, PR-nya itu ada di sini nih. Segitiga ini nih. Segitiga ini nanti kita beresin. Terus, nah sama ini nih, kabel nggak jelas nih, kabel audio nih. Ini belum masuk ke BBS. Ini kan mekanik nggak berani ngerjain nih. Ini tukang audio nih yang jago nih. Kabel gini nanti minta Alif tarik bentar nih. Kabel apa nggak jelas. Kita beresin. Karpet-karpetnya juga masih orisinil. Nih, kalau mobil standar nih hasilnya masih enak banget. Koplingnya ringan banget. Ini benar-benar standar ting-ting ya. Oh iya, di bagian interior berarti PR-nya ini. Ada kabel nggak jelas ini, gue harus cabut. Nggak tahu kabel apa ini, nanti gue tanya Alif. Kabel mic, cabut aja lah nih. Terus ada bus kontrolnya udah kita pasang nih. Engine ready, jadi ini mobil ada low boost sama ada high boostnya dia. Jadi tinggal settingnya bagaimana. Misalnya lu mau high boost nih. Ntar ya. Nggak pencet yang atas dong. Oh ini low. Nah, itu high boost. Udah enak banget sini. Nanti gua pengen ganti blow off-nya lagi ke yang HKS. Tapi tunggulah ada waktunya dulu baru bisa ngerjain. Nih, power steeringnya juga udah enak banget ya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh impian kita tuh hampir tercapai semua nih Rega nih. RX-7 ada yang kuning yang full spec ya kan. Terus kita punya RX-7 FC yang standar Culture. Jadi di mobil ini nih, lihat nih. Dia remnya agak dalam tapi gigit gitu ya. Ya. Nah, enak banget nih mobil, gila. Enak loh, rotari, makanya suka bikin orang ketagihan tuh begitu. AC dingin, bau dalam nggak masuk ke dalam, bau luar nggak masuk ke dalam ya. Jadi nanti PR-nya tinggal kita ganti velg nih kan nih. Habis itu udah beres semua body detailing. Ini harusnya lu bisa kerjain nih. Lobok nih. Bikin jadi padat lagi. Ini nih. Jadi kalau untuk interior PR-nya di bagian sini sama di bagian ini doang. Kalau untuk nyetirnya, gurih banget. Untuk bagian coilovernya gurih banget, pakai kasko ya nih ya, nggak salah ya. Tapi settingan kita udah di dyno juga untuk coilovernya. Untuk tenaga mobilnya enak banget di mobil ini. Bensinnya pakai apa sih nih? Pertamax ya? Enggak, bukan. Jadi pakai apa? Pertamax biru? Enggak, swasta lah, swasta. Oh, swasta. Ini pakai BP ya. Hijau-hijau. Nah, ini mobilnya pakai BP. Karena depan komplek kita itu ada BP gitu ya. Kita Mungkin kalau depan komplek ada Pertamina ya pakai Pertamina. Enggak juga sih. Aku dari dulu mobil aku enggak Pertamina banget juga. Aku dulu Pertamina. Kalau aku dari dulu kan, ya itulah ya. Soalnya gue udah pernah kejadian di Subaru aku kan. Nggak mau lagi lah panjang lebar ya kan. Nanti kita 2015
2021 loh itu. Kena prank berarti. Nggak mau lagi lah aku. Ya udah, makanya tiap kali dia mau isi bensin kalau mobil balap kita, gue selalu mintanya di Shell ya. Shell kalau nggak BP. Kalau Regen lebih suka BP karena dia lebih praktis, lebih dekat ya Regen ya. Iya. Kalau gua ya udah mobil sini. Enak banget nih mobil, gila Regen. Sumpah enak banget nih mobil. Ini steeringnya jangan pakai yang racing deh, pakai yang ini aja nih. Ori nih. Iya, pakai yang ini ori udah enak banget nih. Enak kau lihat. Aku juga sampai lupa mau ngomong apa. Anjir saking enaknya nih. Jadi ini kalau di jilid kedua kita harus apain lagi mobil nih? Stiker. Stiker apa? Tentu inisial D dong. Inisial D, Red Suns ya. Red Suns. Oke, terus Velg ban. velg ban. Oke, terus apa lagi? Wing. Wing, oke. Nah. Sama detailing. Sama detailing. Sama ini interior ini ya. Yes. Tinggal dikit. Berarti satu part lagi harusnya beres ya kita ya. Yes. Habis itu udah bisa majang mobilnya. Hey. Culture. Nah, pertanyaannya, Apa? yang lama itu gimana Jack nasibnya? Yang lama itu mesinnya lagi ganti loh, ganti Oh, area Memiya. Oke. Jadi kau masih pancing-pancing aku aja. Nanti dibilang nggak local pride gua. Jadi mesin yang lama itu lagi diganti area Memiya. Jadi impian gua tuh tercapai. Jadi gua dulu tuh selalu bilang sama Regen, impian gua tuh tau nggak apa? Evo 3 ya. Awal yang paling pertama gua harus punya Evo 3, gua harus punya GC8. Terus gua harus punya RX-7 ya. Karena dari dulu gua tuh pengen banget tuh mobil. RX-7 gue pengen, ya gue akhirnya punya RX-7 hampir semua varian ya. FC, FD. FC punya standar, punya yang racingnya. Terus yang FD-nya gue punya yang racingnya ya akhirnya ya. Setelah harus mengalahkan beberapa unit buat membeli FC ini. Terus apalagi ya Regen ya? Supra ya. Terus gue pengennya R32 sih belum kesampaian, Godzilla. Iya. Habis R32 mungkin R34. Habis itu udah selesai. R35? Enggak sih, R35 enggak. Enggak ya? Enggak, R35 enggak. Terlalu modern ya? Terlalu modern satu, yang kedua itu dia matic kan. Terus nah, intinya enggak itu. masanya enggak, masanya mobilnya kita pakai kan enggak tiap hari pakai juga. Gua takutnya lama enggak dipakai tuh rusak gitu-gituan lah. Ya, kalau mobil tua kayak gini kan masih oke. Oh, enggak pusing. Lu mau 10 tahun baru nyalain juga enggak pusing nih. Iya, bener. Enggak bakal bikin lu hang nih. AC masih tetap dingin, enggak sensor ini nyala, sensor itu nyala. Standarnya kenceng. Haibus. Nah, Haibusnya itu berapa tadi? Haibusnya di mobil ini 0,8. Haibusnya tuh 0,8. 0,8 dong. 2 bar lah. Tunggu kau berak mas dulu ya, baru aku kasih 2 bar ya. Selama jantung kita berdetak. Itu Eki, bukan aku. Itu Eki ya. Itu Eki, bukan aku. Aku kadang bilang aku kaya gini-gini. Amin. Amin. Amin, doakan aku. Iya. Nah, buat teman-teman kalau yang mau servis mobil boleh kontak ke gua, tapi servis berat ya. Jangan yang kau dikit-dikit kau kontak ke gua. Jadi kayak Languisher, Rotary, yang penting ininya banyak, lu cari ke gua deh. Siap. Jangan lu bilang, "Kok, bantu hemat-hemat ya." Udah, jangan. Jangan bikin aku pusing lagi kepalaku. Oh iya. Apa? Lu ngerasa panas gak sih di mobil ini? Panas, gue baru mau bilang aja. Ini mobil udah enak semua. Hmm. Tinggal mataharinya kok terik kali rasanya di mobil ini. AC kau lihat nih AC. AC mobil ini dingin loh padahal. Itu, kita syutingnya jam 4 ya. Jam 4. Tapi merasa panas. Kenapa itu? Kaca film. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ya jadi kaca film orang bilang, banyak orang tanya gue, "Bang, kaca film pengepul mobil itu ada berapa jenis?" Kaca pengepul mobil itu cuma ada satu jenis. Cuma menyesuaikan kepada kalian. Yang 20% tampak dari luar tuh dia agak kebiruan. Tetapi kalau yang 40, 60, 80 itu netral. Lu bisa ngelihat dia rada kehitaman gitu. Nah, kalau bilang, "Bang, kaca film yang hitam itu pasti tolak panasnya nggak bagus," katanya. Harus yang model chrome seperti brand yang satu, tolak panasnya baru bisa 98%. Hei kawan, hei pengepul mobil nih, kita punya 99,8, 99,9, bahkan pernah 100% kalau yang 80% sama 60%. Tapi kalau 20% kita 99,8% tolak panasnya. Abang, ngecap dari mana kok Jeki? Aku ada pakai alat. Kita punya 2 alat. Aku nggak percaya alat abang. Ya udah kau tes, kau pasang.
Kalau kau ragu, Ko Jeki, aku nggak bayar dulu ya. 2 hari lagi baru saya transfer. Kamu tes di jalan. Ko masih panas, nggak bagus kok, nggak seperti omongan Koko. Free. Kau bawa, cocok. Atau dia bawa dulu hilang orangnya. Saya yakin viewer gue nggak begitu. Gue yakin viewer gue nggak begitu. Kalau viewer gue begitu, pengepul mobil nggak bakal gitu cepat bisa sampai di titik ini. Karena semua viewer kita smart. Smart Oke. itu ya. Yes. Jadi kalian bang aku mobil ini mobil itu, semua mobil bisa. Home service bisa. Kalau bisa, kalau kalian di luar Jakarta, usahakan mobilnya agak banyak kan, gue berangkat ke sana. Oke. Cocok nggak? Cocok. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mau pasang kaca film langsung hubungin gue aja. Satu jenis doang. Harganya starting dari berapa? Bang, kalau seperti Jazz, kan pintunya cuma sedikit tuh, nggak banyak, nggak ada sunroofnya juga kan. Berapa? 2,5 juta. Bang, kalau seperti BYD M6 berapa? 3,5 juta. Seperti Denja, seperti Alphard berapa duit? 4 juta. Bang, abang rugi nggak itu? Wah, lagi pak bak tahu. Apa tuh artinya? Aku lagi branding. Oh. Daripada aku endorse ke orang-orang, ya kan, ngapain? Aku sendiri aja lebih terkenal dari mereka. Terkenal secara apa? Terkenal secara omonganku benar, nggak ngada-ngada gitu loh. Bukan yang, janganlah, nggak enak aku. Bukan yang kalau review-review makanan Itu ya? beda, Oh, itu beda. Aku Oh, bilangnya beda. di otomotif. Otomotif. Iya. Nah, terus yang pengepul mobil, Bang. Bang, biasa kalau tolak panasnya yang bagus banget, yang seperti yang kita pasang satu mobil CR-V Turbo contohnya. Gue udah pasang 12 juta, tolak panasnya bagus Bang, nggak panas. Tetapi gue lihat dari dalam tuh kayak ada berembun-berembun, makanya gue bilang, kaca film paling penting itu adalah clarity. Clarity itu kejernihan, itu buat keselamatan kamu. Yang kedua, kenyamanan. Kenyamanan itu tolak panas yang bagus. Kebetulan ada semua di pengepul mobil. Gue develop kaca film ini udah ber 3 tahun ya gini. Kita udah pakai sampai di kaca di garasi kita, di rumah gua. Terakhir gua dapat formula yang pas, gua pilihlah pabrik yang satu ini. Gua rebranding jadi pengepul mobil gitu. Tapi bukan pabrik dari dalam negeri sebenarnya. Jujur gua bilang. Ya, ini pabrik dari luar, gua rebranding dan mereka juga mau nolong saya. Jack, gua kasih lu kesempatan buat lu nge-rebranding sampai bulan 6 tanpa lu buka showroom. Oh. Tanpa lu harus buka showroom, buka sampai bulan 6. Gua mau lihat pengepul efek itu sampai mana katanya. Udah ada itu, gua chip in, kita buka showroom, kita gedein, ayo kita saing dengan brand-brand gede katanya. Pantesan dari kemarin bolak-balik Jepang ya. Udah lah ya, jangan terlalu banyak. Pokoknya intinya gua mau, ya itulah kenapa gua kemarin sempat, kita 3 bulan ya nggak fokus ya. Iya. 3 bulan gua nggak fokus di pengepul mobil, bukan karena gua nggak cinta lagi sama pengepul. Gua sayang banget sama channel ini, tetapi guanya itu apa ya, gua ngurus inian juga, gua juga ngurus pengepul towing juga. Gue juga harus ngurus bengkel gue juga, di mana bengkel gue sekarang project tuh lagi mega project ya. Bengkel gue tuh lagi mega project banget, ada ngebangun Range Rover, gue kasih tau kalian, ada ngebangun Hudson Hornet. Ih. Ya, Wih. Hudson Hornet gue ngebangun. Terus kita ada bangun mobil Driven Regan ya. Terus mobil-mobil JDM saya sendiri total tuh kita lagi project yang lagi jalan, bener-bener lagi jalan tuh ada 16 project. Wih. Jadi gue harus bolak-balik, saya buat. Jadi untuk ini saya usahakan fokus lagi. Saya nggak mau janji terlalu banyak. Cuma saya usahakan fokus lagi supaya kalian bisa nikmati semua perjalanannya. Susah kali keluar dari ganjil perut sana. Oke, jadi nggak usah panjang lebar lagi. Aku udah sampai di garasi aku. Udah saatnya aku mau menikmati dulu koleksi aku ya. Bagian kalian yang pengen terbakar atau merasa panas, matilah kau situ. Oke, sampai di sini saja, kita lanjutin next vlog. Dadah.